melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pasil yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang berada di BOR 5 dengan rekan saya Bu Murni, dan saya akan melakukan praktek coach dan coachee. Langsung saja ya Boji, langsung saja ya Boji. Iya, siap. Ya, siap. Selamat siang Bu Murni. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Murni? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Fauzia. Alhamdulillah sehat, dan walaupun ya dalam kondisi saya yang kurang fit ini ya, tetapi saya hanya memiliki sedikit problem gitu Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Murni? Jika Bu Fauzia nggak sibuk gitu ya, kalau ada tidak sibuk, bisa sedikit untuk berbincang Ibu? Oh iya, tentu saja boleh Bu Murni. Kebetulan saya ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita bicarakan? Percakapan apa gitu Bu? Ngobrol tentang apa? Iya Bu, nih saya ingin menemukan solusi Bu ya dari permasalahan saya, terutama saya ingin menceritakan ke Ibu Fauziah ya tentang problem saya yang ada di sekolah saya, terutama saya di kelas rendah. Saya mengajar di SD kelas rendah. Saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan ataupun gambarannya ya tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Memangnya ada masalah apa Bu Murni? Jadi begini Bu, saya kan mengajar di kelas 1 SD ya Bu ya. Dan di samping itu pula saya juga mengajar bidang studi bahasa Sunda ya Bu ya. Saya di sekolah saya menemukan anak ya, salah satu anak gitu ya Bu ya. Apabila ada pelajaran saya, kayaknya anak tersebut tidak bersemangat gitu loh Bu, tidak semangat, tidak tidak konsentrasi ya terhadap materi yang saya berikan kepada anak tersebut. Bahkan untuk mengerjakan tugas pun setiap kali saya memberikan pekerjaan, PR, tugas-tugas tambahan, latihan, dia tidak mengerjakan gitu loh Bu. Kadang itu semua yang membuat saya, aduh harus seperti apa ini ya? Pusing juga itu Bu sebenarnya. Baik, tadi kan Bu Murni bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajarnya dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Saya sudah ya Bu ya, saya sudah berusaha untuk memanggil anak tersebut ya Bu ya, dan saya menanyakan penyebabnya kepada anak tersebut. Kenapa kamu tidak akhir-akhir ini kenapa kamu tidak bersemangat gitu? Apakah kamu tidak suka dengan pelajaran Ibu gitu? Apakah dia tidak suka dengan pelajaran saya gitu? Saya sudah berusaha Bu. Lalu dari pengamatan Bu Murni, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu?
Setelah saya amati ya Bu ya, saya amati, terus saya selidiki juga ya Bu ya, apa sih, yang penyebabnya gitu ya. Saya memanggil anak tersebut. Saya menanyakan langsung Bu kepada anak tersebut, kepada siswa tersebut. Ternyata Iya, iya, iya. anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia yang saya, berikan, yang saya ajarkan kepada anak tersebut. Karena, eee, beliau ya, anak tersebut, berpikir bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu, teksnya panjang gitu, sehingga malas untuk menulis, untuk membaca, jadi membuat jenuh gitu loh, Bu. Jadi, Iya, apa iya, ya, iya, iya, Bu. itu berdasarkan pengamatan saya gitu, Bu, di kelas saya. Iya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Murni harapkan yang ada pada murid tersebut? Ya, tentu saja ya, Bu, ya. Saya mengharapkan, murid saya tersebut, tidak jenuh lagi, bisa mengikuti pembelajaran dengan murid yang lainnya sama, mengerjakan tugas seperti biasanya gitu, Bu, ya. Dan juga supaya anak tersebut saya tidak ingin anak tersebut tertinggal, Bu, dari pelajaran yang saya berikan gitu. Kalau begitu, apa yang Ibu Murni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya ya, ternyata saya memberikan materi ya, menerapkan metodenya kurang menarik gitu loh Bu. Kurang menarik sehingga anak tersebut jenuh, bosan. Oh Iya, berarti iya. metode yang harus saya gunakan harus benar-benar bervariasi. Metodenya, kemudian gaya belajarnya juga ya Bu ya. Sehingga anak tersebut bersemangat gitu mengikuti pembelajaran saya dan juga saya selain menggunakan metode apa nih yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang akan saya berikan pada anak tersebut, saya juga harus benar-benar memberikan inovasi-inovasi lain lagi Bu, seperti mengadakan ice breaking gitu Bu, di tengah-tengah pembelajaran, di awal dan juga di tengah pembelajaran. Bahkan di akhir juga Iya. saya melakukan ice breaking kepada anak tersebut. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang sudah Ibu lakukan? Metode yang pernah berhasil yang saya lakukan, pernah sih Bu ya. Dulu juga saya, sering menggunakan metode ice breaking. Hanya ice breaking tersebut saya gunakan, tidak di dalam untuk materi tersebut. Ternyata materi tersebut juga, apalagi kita bahasa Indonesia harus bermain Iya, peran gitu iya. ya. Jadi ada sangkut pautnya gitu Bu. Kita bisa menyampaikan pesan tersebut, secara berantai kepada anak tersebut, agar anak tersebut tanpa sadar membaca teks tersebut ya, membaca teks, kemudian bisa membacanya juga, menulisnya juga. Jadi seolah-olah tidak kerasa gitu. Dan juga saya sering mengadakan seperti games gitu, Bu. Atau permainan-permainan agar anak tersebut langsung tertarik dan respon ya, tidak merasa jenuh lagi dan hasilnya alhamdulillah ya Bu ya seluruh siswa juga terlibat di dalam pembelajaran dan juga pembelajaran yang sesuai dengan yang saya harapkan pembelajaran tersebut. Luar biasa Bu Murni, jika dikasih rating dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Murni seberapa tingkat metode yang menarik untuk minat dalam belajar? Iya. Yang saya lakukan ya Bu, saya memberikan peringkat menurut saya itu ratingnya sekitar 8 sampai 9 gitu Bu. Oh iya. Baiklah, selanjutnya apa rencana Ibu yang akan Bu Murni lakukan dan bagaimana tuh langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu saya pun harus benar-benar segera menerapkan metode ya, metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking, kemudian ice breaking yang menarik tentunya ya Bu ya.
agar selain itu juga saya benar-benar tidak terfokus kepada materi saja yang saya ajarkan kepada anak tersebut. Saya benar-benar harus mengupdate, Bu, mencari materi referensi lain, baik itu dari YouTube, dari teman-teman sejawat saya gitu ya, agar pembelajaran tersebut, jadi informasi-informasi tersebut saya terapkan di dalam pembelajaran tersebut, agar pembelajaran tersebut semenarik mungkin dan juga dapat merubah gaya belajar anak tersebut, Bu. Baik, siapa saja yang membantu Bu Murni dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana saya tersebut, ya tentunya saya yang pertama harus mengkomunikasikan dulu, Bu, kepada kepala sekolah terutama ya, Bu ya. Bagaimana langkah saya, apakah sudah benar atau belum yang harus saya terapkan. Kemudian saya juga berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya, mencari informasi hal apa yang harus saya lakukan gitu untuk memberikan stimulus-stimulus yang baru pada anak tersebut. Dan juga saya juga harus mengkomunikasikannya, Bu ya, berkolaborasi juga dengan orang tua murid, wali murid tersebut. Jadi adanya kerjasama antara guru dengan wali murid gitu, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Murni dalam waktu itu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Untuk melakukannya saya tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu ya. Saya ingin segera saya lakukan ya. Saya ingin segera saya terapkan secepat mungkin. Tetapi hanya, Bu ya, pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu cukup lama gitu, karena itu merupakan proses gitu ya, suatu proses pun sesuatu itu tidak akan berjalan dengan instan, harus ada prosesnya, seperti apa yang saya terapkan, apa berhasil atau tidak gitu, Bu. Betul, Bu Murni. Nah, kapan Bu Murni bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya harus cepatnya deh, Bu ya. Yang saya lakukan agar murid saya ini mendapatkan hak belajar mereka gitu ya, Bu ya, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai, kemudian yang sesuai yang saya inginkan ya, dan agar murid tersebut tidak tertinggal tentunya dengan anak-anak yang lainnya, Bu. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Murni lakukan agar rencananya berjalan dengan baik dan lancar? Yang saya lakukan, saya harus konsisten, Bu. Konsisten ya. Saya menerapkan metode tersebut harus konsisten. Tidak hanya 1 hari saja, tetapi untuk kesananya juga, Bu. Harus saya terapkan metode tersebut. Kemudian saya harus konsisten, terus menerus ya, Bu ya. Dan juga banyak mengupdate informasi, kemudian banyak berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat. Dan juga saya bukan hanya berkolaborasi dengan rekan sejawat saja, saya juga harus berbagi praktik loh, Bu, dengan rekan guru yang lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar ilmu yang saya terapkan, yang saya miliki ya, dapat tersalurkan dan termotivasi juga kepada guru yang lain. Seperti saya melakukan diseminasi gitu, Bu. Kan sekarang sudah ada komunitas praktisi. Jadi tentunya harus saya terapkan untuk menggali informasi-informasi yang selanjutnya gitu, Bu. Baik, Bu Murni, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan alhamdulillah Ibu ada ya, tentu ada sangat antusias sekali, terutama kepala sekolah, kemudian rekan guru ya, rekan sejawat saya bukan hanya dukungan sarana dan prasarana saja ya, Bu ya, tetapi dukungan moral. Mereka sangat antusias sekali, sangat terbuka sekali tentunya untuk membantu pembelajaran tersebut, agar pembelajaran tersebut tentunya bermanfaat untuk sekolah saya. Baiklah Bu Murni, semoga rencananya berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah berbincang sedikit dengan saya?
Alhamdulillah Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu Fauzia, tadinya yang saya sedikit agak ragu ya Bu ya, masih problem ini seperti apa. Tetapi setelah saya berbincang dengan Ibu Fauzia, alhamdulillah sedikit lega, cukup untuk saya dan juga saya banyak terima kasih ya Bu ya kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya juga ya untuk berbincang kepada saya dan ini semua jadi saya mendapatkan solusi apa yang saya lakukan gitu Bu, harus lakukan seperti apa gitu. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya dan juga terima kasih banyak ya Bu Fauzia. Iya, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan kembali Bu Murni? Tidak ada Ibu ya, terima kasih Ibu ya atas waktunya juga ya Ibu ya. Ya, tentu saja. Ya. Ya udah Ibu, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas waktu dan partisipasi dari Ibu. Alhamdulillah sedikit lega ya Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya juga bisa senang sekali mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi informasi ya Bu. Terima kasih. Ibu fasilitator yang saya hormati, saya dari kelompok 5 yaitu saya Murni Widianingsih dan rekan saya yaitu Ibu Fauzia akan berbagi coaching ya. Saya di sini sebagai coach ya dan juga Ibu Fauzia sebagai coachnya. Selamat mendengarkan. Iya. Semangat. Ibu. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana Bu Fauzia kabarnya setelah 1 minggu ya? Kita Ya, bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya baik, alhamdulillah walaupun banyak banget segudang tugas yang menumpuk. Iya. Setelah 1 minggu lebih ya Bu ya, kita baru ketemu lagi di ruang kolaborasi ini ya Bu ya. Iya, betul. Baru meet up kembali, ya. Iya. Iya Bu, saya perhatikan nampaknya Bu Fauzia akhir-akhir ini sepertinya sedang sibuk ya Bu ya dengan berbagai aktivitas atau bagaimana Bu? Apakah benar prediksi saya? Benar Bu, Ibu prediksi Ibu sangat benar sekali. Saya sedang sibuk dengan kegiatan CGP dan PPG yang berbarengan. Oh iya Bu. Tapi kalau boleh saya tahu, Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 10, 11, dan 12. Tadi Ibu sibuk dengan program CGP dan PPG ya Bu ya, secara berbarengan itu ya Bu ya. Iya. Aduh hebat sekali, luar biasa ya Bu ya. Nah Ibu, apa sih Bu tujuan Ibu untuk mengikuti program CGP dan PPG ini secara bersamaan lagi? Ya. Yang pertama ingin meningkatkan kompetensi dalam diri, yang kedua ingin menjadi guru yang profesional. Seperti itu Bu Murni. Ya siap, bagus sekali Bu ya. Rencana ya tujuan dari program-program yang Ibu lakukan ya. Oke, Bu, di sini apakah rencana Ibu itu sebelumnya apa sih rencana Ibu sebelumnya maksud saya? Sebelum CGP apa PPG apa saat ini Bu? Iya. Apa rencana Ibu saat kan Ibu sudah mengikuti CGP, kemudian Ibu terpanggil PPG, tuh apa rencananya Bu tuh? Kedepannya setelah ini berakhir gitu, ya kedepannya menjadi guru, mungkin ya menjadi guru yang profesional dengan meningkatkan kompetensi yang telah diambil dari pendidikan PGP dan PPG. Terus yang menjadi pribadi yang lebih baik, tentu saja mengimplementasikan pembelajaran dari CGP maupun PPG ke dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di sekolah atau di masyarakat, seperti itu Bu Murni. Oh iya,
Sangat luar biasa biasa sekali ya, Bu, ya, rencana Ibu ya, dalam, menjalankan 2 program sekaligus ya, Bu, ya, CGP dan PPG. Iya, Nah, Bu, betul. selain itu jika ada kesempatan, Bu, dari pemerintah untuk membuka formasi Ya, CPNS, apakah Ibu akan mengikutinya? Sedangkan Ibu sekarang tentu sedang PPG dan CGP. eh, kalau ada kesempatan ya kenapa tidak? Insya Allah akan ikuti alurnya dan prosesnya. Iya. Mudah-mudahan ke depannya berkah dan berjalan dengan baik. Amin amin. Apa, Bu, yang Ibu persiapkan untuk mengikuti seleksi, Ya CPNS tentu, tersebut? hmm, ya tentu saja yang pertama kompetensi ya dari pedagogi kayak apa profesional, pedagogik, terus kemampuan dalam materi pembelajaran yang saya diampu dan yang utama mental, fisik, kesehatan, pola makan, pola tidur dan semuanya Bu dari apa semuanya aja Bu dipersiapkan agar Iya, berjalan dengan dari lancar. iya iya, amin ya, Bu, ya, semoga tetap berjalan dengan Iya, lancar iya, ya, Bu, iya, ya. iya. Nah, dari skala Iya. 1 sampai 10, Bu, di mana posisi Ibu dalam mempersiapkan, apa namanya, tujuan tersebut, tujuan mengikuti CPNS tersebut, Bu? Baru Sudah 7 Bu, berapa? Baru 7? 7. Berarti apa yang harus Ibu lakukan tadi? Ini aja apa yang perlu digali itu pengetahuannya, pengetahuan dasar dari kayak pedagogi, terusan ilmu sosialnya dan keseluruhan dari kompetensi yang akan dinilai dalam tes P3K atau PNS. Seperti itu Bu Murni. Iya, iya siap, Bu, ya. Nah, Bu, dalam menjalankan, kegiatan Ibu ya, baik itu sebagai guru penggerak, kemudian sebagai PPG, mengikuti PPG juga ya, apakah ada hambatan, Bu, yang Ibu temui dalam meraih tujuan tersebut? Banyak sih kalau kalau dikatakan hambatan ya. Yang pertama harus bisa memanage waktu. Tentu saja ya saya kan sudah berkeluarga, harus ada apa waktunya dibagi-bagi untuk keluarga, pekerjaan dan tugas PPG, CGP yang lumayan menumpuk. Terus yang kedua istirahat juga harus diperhatikan karena manajemen waktu sangat dibutuhkan agar semua terlaksana atau ketika tugas CGP ada due date-nya sebelum due date sudah selesai. Ketika tugas PPG juga ada due date-nya di apa dengan waktu yang ditentukan selesai gitu Bu. Mengatur aja sih hambatannya agak sedikit sulit manajemen waktu. Iya. Iya, bagus sekali ya, Bu, ya, bisa memanajemen waktu ya, Bu, ya, untuk mengatasi hambatan tersebut ya. Iya, Kemudian, iya, iya, iya. apa sih, Bu, strategi Ibu, yang Ibu lakukan agar, bisa berhasil gitu di dalam seleksi CPNS tersebut? Mungkin Ibu memiliki strategi yang lain juga gitu? Ya, lebih belajar, lebih sering membaca, belajar soal-soal pengetahuan agar supaya lulus gitu, Bu. Kan dari tahun-tahun sebelumnya Iya. saya tidak lulus. Jadi pengalaman yang telah berlalu dijadikan pengalaman Iya. supaya menjadi lulus seperti itu, Bu. Iya, siap, hebat sekali Ibu, Lebih berarti Ibu belajar belajar aja, dari Bu. pengalaman ya, Bu, ya? Iya, Iya, siap, Bu, pengalaman ya. adalah guru yang terbaik. Iya, siap. Kemudian siapa saja Ibu, yang terlibat di dalamnya dalam membantu Ibu, komitmen Ibu untuk menghadapi Ya, tes tersebut? Ya, berarti kalau dari sekolah ya, kepala sekolah, rekan sejawat, kalau di rumah tentunya suami, anak, dan yang utama saya sendiri, dari semangat diri agar bisa, cita-cita yang diinginkan tercapai seperti itu, Bu. Banyak sekali sih Iya, dukungan banyak moral ya, Bu, ya. dan semuanya, ya. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu, mengalami, berbincang-bincang bersama saya gitu ya,
pada hari ini gitu. Sedikit plong dan bisa mencurahkan sedikit keluh kesah yang ada pada diri saya. Terima kasih Bu Murni, sedikit plong gitu. Tidak terlalu Apa sudah membantu? Sudah membantu Ibu? Sudah membantu. cukup membantu Ibu? Iya, terima kasih Tapi telah seperti apa, membantu. Bu? Ya tidak terlalu penat gitu dalam pikiran, perasaan kan biasanya jadi mumet gitu Bu. Kalau bahasa Sundanya ya rarumsing. Jadi tidak begitu rumsing sekarang Bu. Udah Mungkin Ibu plong. memiliki komitmen yang lain ya Bu ya. Apa sih Bu komitmen Ibu untuk tetap bisa menjalankan tugas dari PPG dan CGP ini Bu? Ya komitmennya dikerjakan tentunya ya tugasnya semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sesuai instruksi, dan sebelum due date-nya sudah dikerjakan agar semua tugas-tugas tidak keteter Bu, tidak menumpuk begitu saja gitu. Konsisten mungkin ya dalam manajemen waktunya. Iya. Oke Ibu, bagus sekali ya Ibu. Sesuatu hal dari Ibu ya. Nah di sini jadi Ibu sekarang untuk bisa melanjutkan aktivitas kembali ya Bu ya, dalam menjalankan kegiatan Ibu di sekolah ya. Berarti Ibunya harus balance ya Bu ya, harus seimbang ya Bu ya. Iya, dalam menjalankan tugas tersebut. Ini merupakan suatu solusi dari Ibu ya Bu ya untuk hal tersebut ya Bu ya. Jadi oke, silakan Ibu untuk melanjutkan aktivitasnya. Punten ya, maaf ya saya sudah mengganggu waktu Ibu ya. Tidak Bu, terima kasih. Saya sangat terima kasih kepada Bu Murni telah meluangkan waktu untuk saya ngomong sedikit atau curhat tentang permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih Bu Murni. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang juga Ibu. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Saya juga akan melanjutkan aktivitas saya di sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum juga ya. Oke, dadah. Iya, Waalaikumsalam. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Ooh.